Halil udhiyatu wajibatun, apakah ibadah kurban itu hukumnya wajib? Ikhtalafa al-ulama'u fi wujubiha ba'da ittifaqihim ala ta'akkudi istihbabiha. Para ulama berselisih, apakah ibadah kurban itu hukumnya sampai derajat wajib ataukah tidak? Namun mereka bersepakat bahwasanya ibadah kurban itu adalah sunnah yang ditekankan. Wa annaha min sya'airil Islam, dan ibadah kurban termasuk dari syiar-syiar Islam. Fadhahaba aktsarul ulama ila annaha sunnatun muakkadatun. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya ibadah kurban hanya sekedar sunnah yang ditekankan. Fi haqqil qadir, untuk orang yang mampu. Qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Abul Abbas Al-Qurtubi, semoga Allah merahmatinya, al-jumhuru minas salafi wal khalafi ala annaha sunnatun muakkadah. Jumhur salaf dan khalaf mengatakan bahwasanya ibadah kurban hanyalah sekedar sunnah yang ditekankan. Wa huwa masyhuru madhhabil Malik, dan itu adalah yang terkenal dari madhabnya Imam Malik rahimahullah. Berbeda dengan madhab Abu Hanifah, Rabi'ah, Al-Auza'i, begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan wajib. Mutamassikina fi dzalika bimudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala fi'liha wa annahu lam yarid nassun fi wujubiha. Madhab Malik, begitu pula madhab jumhur yang mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu hanya sekedar sunnah yang ditekankan, mereka berpegang dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya. Begitu pula para sahabat. Namun tak ada satupun dalil yang mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Bal wala zahirun sahihun salimun minal qawadih. Tidak ada satupun dalil yang nampak jelas, sahih dan selamat dari cacat-cacat sanad atau matan yang menunjukkan bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Hal ini dikatakan di dalam kitab Al-Mufhim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, madhabuna annaha sunnatun muakkadah. Madhab kami bahwasanya ibadah kurban itu hanya sunnah yang ditekankan. Fi haqqil musir, pada orang atau untuk orang yang dimudahkan rezekinya. Wala tajibu alaih, akan tetapi tidak sampai derajat wajib. Wa bihadza qala aktsarul ulama, dan pendapat ini dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Hal ini dikatakan di dalam kitab Al-Majmu'. Wastadallal jumhur aidan bima akhrajahu Muslimun, dan jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu hanya sekedar sunnah yang ditekankan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummu Salamah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalat al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka janganlah dia mengambil rambut, begitu pula kulitnya. Jangan memotong rambut dan kulit dan kuku. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Syarhul Kabir, faqad 'allaqahu 'ala al-iradah wal wajibu la yu'allaq 'ala al-iradah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan dengan kalimat ingin. Barang siapa di antara kalian yang ingin, berarti tidak sampai derajat wajib. Berarti tidak sampai derajat wajib, dikembalikan kepada keinginan masing-masing orang. Keinginan orang-orang yang mempunyai harta berlebih, apakah dia ingin ataukah tidak, apakah mau ataukah tidak untuk menyembelih hewan kurban. Tidak sampai derajat wajib. Wallahu a'lam. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ibadah kurban itu hanya sekedar sunnah yang ditekankan adalah perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Sahha an Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma annahum kana la yudhiyan. Telah sahih kabar datang dari Abu Bakar dan Umar bahwasanya mereka berdua pernah tidak berkurban, tidak melakukan kurban. Makhafata an ya'taqida an-nasu wujubal udhiyah. Karena mereka berdua takut manusia menyangka bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Apabila Abu Bakar dan Umar senantiasa melakukannya, nanti ada timbul prasangka bahwasanya ibadah kurban itu sampai derajat wajib. Karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah meninggalkannya. Maka dari itu Abu Bakar dan Umar ingin menghilangkan keyakinan tersebut, sangkaan tersebut, dengan tidak melakukan kurban pada salah satu Id. Hal ini dikatakan di dalam kitab Al-Majmu'. Akhrajahu Abdur Razzaq wa Al-Baihaqi bi isnadin sahihin an Abi Suraihah qala ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa ma yudhiyan. Athar ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abi Suraihah. Dia berkata bahwasanya aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih, tidak berkurban.
Qala al-Mawardi rahimahullah wa ruya 'ani sahabati radhiyallahu anhum ma yan'aqidu bihi al-ijma' ala suqutil wujub. Telah diriwayatkan dari para sahabat tentang perbuatan mereka di hari Idul Adha yang tersimpulkan bahwasanya hampir-hampir terjalin ijma', terjalin kesepakatan bahwasanya ibadah kurban tidak sampai derajat wajib. Adapun hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rizki namun dia tidak berkurban, tidak menyembelih, maka jangan sekali-kali dia mendekat kepada masjid kami. Berkata Hafidh di dalam kitab Fathul Bari, ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfihi. Hadis ini telah diperselisihkan apakah benar itu adalah sabda Nabi atau hanya perkataan sahabat. Wal mauqufu ashbahu bis-shawab. Dan yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya itu bukan sabda Nabi akan tetapi perkataan sahabat saja. Qalahu At-Tahawi wa ghairuh. Ini dikatakan oleh Imam At-Tahawi dan selainnya. Wa ma'a dzalika falaysa sharihan fil ijab. Kalaupun seandainya hadis tersebut adalah benar sabda Nabi, namun tidak terang bahwasanya itu menunjukkan ibadah kurban sampai derajat wajib. Wa mimman rajjaha al-waqfa aydan at-Tirmidzi wal Mundhiri. Dan di antara ulama yang mengatakan bahwasanya perkataan tersebut bukanlah sabda Nabi akan tetapi perkataan sahabat itu adalah at-Tirmidzi dan al-Mundhiri.